Untuk mengganti Tikon model ini yang perlu kita persiapkan dahulu yaitu sebuah Tikon ya. Tikon yang sama bekas cabutan tetapi kondisi IC-nya masih normal. DC step up-nya semua masih normal. Yang kedua pisau cutter. Jika tidak ada blower bisa menggunakan korek, plug dan solder biasa. Oke, dilanjutkan ya triknya. Sama groundnya. Saya nyalakan dulu TV-nya biar ini masuk tegangan 12 voltnya. Oke, TV udah nyala. Saya lanjut lakukan pengukuran di out IC level shifter. Untuk 12 volt in-nya sudah masuk. Terus untuk PGH ya, PGH input ke IC yang tadi saya ganti ada 30. Untuk PGL juga di sini. Untuk pusatnya sebenarnya IC PGL ini dari sini dihasilkan dari sini disalurkan ke sini ya. Terus untuk outnya sendiri, dari IC ini level shifter yaitu ada di LC1, LC2. Saya tes di LC1-nya dulu ya. Oke, ini LC1-nya. Nah, dia begitu ya, bergantian antara PGL bergantian untuk out IC ini. PGL 10, min 10, PGH ya seper detik bergantian. Untuk saya akan melepas dulu bagian Tikon ini dengan cara dipanaskan biar tidak sobek. Kali ini saya mencoba menggunakan sebuah korek api untuk membukanya. Caranya sebagai berikut. Kita panaskan dari bagian bawah ya. Hati-hati jangan sampai terbakar. Oke. Kecilkan dikit apinya. Oke, Tikonnya sudah terlepas ya. Ini Tikonnya sudah terlepas. Kita lihat ininya. Apakah jalurnya terkelupas? Nah, jalurnya lumayan utuh, ada terkelupas. Emang ini bekas suntikan ya. Oke, lanjutkan. Langkah selanjutnya saya akan merapihkan dulu ini. Mungkin saya potong dulu sedikit ya untuk membuang bekas-bekas sunatannya ini dengan cutter. Sekitar segini yang saya buang. Selanjutnya setelah dirapihkan bekas fleksinya ini kita balik dulu ya posisinya biar memudahkan. Kita bersihkan dulu ini. Kita bersihkan. Setelah itu kita kasih timah ya. Setelah itu dikasih timah dengan bantuan plug ya. Dengan dikasih plug dahulu. Dikasih plug biar mudah. Ini pelan-pelan saja kerjanya. Kasih timah semua.
Ya, jadi kira-kira seperti ini. Kita kasih dulu timah-timahnya pada bekas potongannya ini. Nah, ini ya. Nah, ini udah saya kasih timah semua di sini. Konnya sendiri sudah saya lapisi timah semua ya ininya. Jangan sampai ada yang beradu antara konektor ini yang cukup kecil. Harus sabar, teliti ya. Oke, saya lanjut pasangkan ini ke sini. Jadi seperti ini ya. Ini kita pasang seperti ini. Ini harus benar-benar pas antara jalur yang dari chop dengan jalur ini. Jika sudah pas ya, jika saya rasa sudah pas, langsung kita kunci dulu sisi-sisinya. Cukup dengan menggunakan solder biasa ya, tidak menggunakan alat yang neko-neko, ACF atau apa. Kunci pelan-pelan, jangan sampai ada jalur yang short. Kalau ada kaca pembesar lebih bagus lagi, tapi saya di sini cuma menggunakan kaca biasa ya, kaca pembesar yang dipakai seperti kacamata. Kedua sisinya kita kunci ya biar tidak berubah. Ini saya bantu pakai lakban juga biar tidak geser. Oke ya, seperti ini. Nah, nanti akan saya solder semua di sini seperti ini, pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan menggunakannya. Oke. Videonya untuk merapikan selanjutnya karena akan terlalu lama ya. Mencoba ralat solderan antara chop dan tikon ini ternyata memang sudah rapi semua. Hasilnya masih seperti ini. Kemungkinan besar ini menurut saya kerusakan ada pada chopnya sendiri ya, karena ini sudah terlalu panas jika dipegang. Tidak kuat tangan pun. Mungkin untuk chopnya sendiri sudah short ya, IC chopnya. Untuk out di sini normal, saya ukur tadi. Untuk LC1, LC2 keluar cuman sedikit drop di PGH-nya ya, sekitar 21. Kan normalnya antara 27 sampai 30 dari out IC ini. Jadi mungkin untuk pergantian tikon ini tidak membuahkan hasil yang sempurna, karena memang kerusakan bukan di tikonnya sendiri atau kesalahan di pemasangan, tetapi memang ada kerusakan di IC chop ini. Mungkin teman-teman bertanya apa mungkin untuk mengganti IC chopnya ini. Untuk sebuah perbaikan mungkin saja, tetapi dia memerlukan sebuah alat yang cukup mahal ya, yaitu tab bonding panel. Jadi kita ganti ininya, kita press kembali dengan alat khusus, tidak bisa dengan solder biasa ya. Jadi ada alat khusus untuk mengganti chop ini. Mungkin sedemikian tutorial penggantian tikon ini dengan alat sederhana. Untuk pemasangan mungkin udah dibilang berhasil ya, dengan cuman menggunakan solder manual ya. Tetapi memang kerusakannya bukan di tikonnya sendiri,
karena kacanya atau mungkin ininya yang sudah short. Sekian, semoga bermanfaat karena semua perbaikan tidak harus berhasil ya. Kegagalan adalah sebagai pengalaman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.